Halo semua, selamat siang. Jumpa lagi dengan Yansen. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Sasaindo. Saat ini sedang membuat video terkait tugas mata kuliah Manajemen Pemasaran Pariwisata dengan Bu dosen Ibu Haryani Tarigan. Pada kesempatan kali ini bertugas untuk membahas tentang studi kasus Gen Z atau Gen Z dalam merencana perjalanan. Jadi sebelum kita membahas pada kesempatan kali ini, kebetulan Yansen sedang berada di bandara, bertugas di bandara, di mana salah satu bandara ini merupakan sektor penting dan sebagai penunjang infrastruktur dalam perjalanan. Jadi karakteristik Gen Z itu dalam merencanakan perjalanan, sebelumnya kita bahas dulu tentang karakteristik dari Gen Z. Kalau Gen Z itu lebih suka tentang sesuatu yang otentik. Jadi otentik itu atau yang yang unik. Jadi kalau misalnya Gen Z itu senang segala sesuatu yang mungkin orang jarang banyak ngalamin gitu. Jadi hanya untuk pada kesempatan-kesempatan tertentu Gen Z itu bisa mengalami. Jadi biasanya mau cari liburan atau merencanakan perjalanan tuh bukan sesuatu yang biasa. Kalau bisa jarang-jarang orang bisa pergi ke sana atau jarang-jarang orang bisa mendapat momen yang ke sana. Atau Gen Z tuh suka untuk hal-hal yang seperti itu. Karakter kedua, Gen Z itu seorang yang atau biasanya lebih bersifat impulsif. Impulsif itu dalam membuat keputusan sangat cepat dan nggak perlu pertimbangan yang terlalu macam-macam, terlalu ngambil keputusannya selalu biasanya secara spontan, mendadak gitu ya, tanpa berpikir terlalu panjang, cepat, langsung. Kalau ada suka langsung kira-kira masuk dalam perencanaannya, simple saja, langsung diambil keputusan. Yang berikutnya, Gen Z itu tipenya yang senang akan digital. Jadi segala sesuatu senang sesuatu dengan yang digital gitu ya. Digital maksudnya kayak melakukan pembukingan hotel, melakukan reservasi transport, pembayaran digital, mau cari segala sesuatu itu melalui digital, dari website, dari TikTok gitu ya, dari Reels, dari segala macam. Jadi lebih cenderung digital dibanding dengan generasi sebelumnya yang mungkin bisa datang ke berbagai tempat untuk mendapatkan brosur fisik. Tapi kalau Gen Z lebih senang yang simple. Karakteristik lagi yang berikutnya adalah Gen Z lebih sering terpengaruh akan media sosial. Media sosial itu jadi sebelum mengambil keputusan atau yang mungkin biasanya belum kepikiran, tapi tiba-tiba karena melihat satu buah video tentang destinasi wisata, ada beberapa orang, bukan hanya satu dua, Gen Z bisa langsung terpengaruh seperti itu. Jadi bisa langsung mengambil keputusan, wah ini mungkin akan jadi bucket list atau jadi berikutnya tujuan. Nah, jadi cuman hanya berdasarkan dari postingan media sosial dari para influencer atau bahkan mungkin teman-teman terdekatnya. Nah, terus Gen Z juga lebih senang sesuatu yang visual. Jadi kalau misalnya ada perencanaan perjalanan belum ada, karena pariwisata itu produknya intangible, jadi belum bisa dirasakan kalau sudah dibeli atau kalau baru sudah kita akan menggunakannya. Jadi biasanya para Gen Z itu belum ada gambaran seperti apa. Jadi kalau misalnya ada video-video, ada foto yang menggambarkan situasi atau tempat-tempat tertentu, ini jadi salah satu faktor pendukung untuk para Gen Z bisa mengambil keputusan dengan cepat, yaitu karakteristik Gen Z-nya. Kalau untuk strategi pemasaran yang akan kita bisa tetapkan atau yang relevan untuk Gen Z, ya pasti tentunya karena Gen Z lebih senang yang visual, jadi kita bikin atau kita rencanakan pemasaran tentunya dengan media sosial. Media sosial bisa berupa TikTok, Instagram, atau YouTube, bisa berupa Reels, bisa berupa short video gitu ya. Short video atau Reels atau di TikTok itu akan sangat bisa membantu atau men-trigger wisatawan atau para Gen Z dalam hal ini untuk mengajak mereka membuat satu keputusan atau menjadikan destinasi atau hal-hal yang kita promokan di sana. Jadi melalui media sosial.
Yang berikutnya tentunya kalau media sosial akan sangat terpengaruh atau lebih cakep lagi atau lebih bagus lagi kalau bisa berkolaborasi dengan influencer. Jadi kalau adanya influencer, apalagi orang-orang yang dikenal atau misalnya orang-orang yang sering traveling itu bisa membagikan pengalamannya secara real, secara nyata, itu akan menambah minat atau menambah bisa memancing para genset untuk bisa mengambil keputusan atau bisa merencanakan perjalanan. Berikutnya bisa tawarkan, karena genset pengen sesuatu yang unik, jadi kita harus menawarkan sesuatu yang unik, otentik, dan instagramable. Jadi genset tuh seneng segala sesuatu atau tempat tuh yang bisa akan dibagikan. Secara khusus kalau misalnya bikin foto video yang mungkin tempat-tempatnya agak jarang gitu ya, bisa dikunjungi orang, nah itu genset senang sekali gitu. Jadi akan bisa menimbulkan, ketika dia posting, tujuannya orang-orang akan bertanya ini di mana sih gitu kan. Jadi akan menjadi menarik perhatian bagi orang lain juga. Lalu genset juga untuk strategi pemasarannya bisa menggunakan pendekatan FOMO. FOMO itu fear of missing out. Jadi kita bisa pakai istilah-istilah kita bisa pakai istilah-istilah kayak flash sale, promo terbatas, atau kursi terbatas, penawaran cuman berlaku sampai hari ini gitu. Jadi seolah-olah kita mau menarik karena sifat tadi genset itu impulsif. Jadi dengan pendekatan FOMO ini diharapkan bisa menjadi salah satu strategi untuk membangkitkan atau membuat genset mengambil keputusan untuk melakukan perencanaan perjalanan. Lalu menggunakan platform digital ya, jadi segala sesuatu mulai dari platformnya, mulai dari pembukingannya, dari pembayarannya, reservasi, konfirmasi, terus segala informasi itu biasanya dibuatkan platform digital. Tujuannya untuk genset itu agar lebih mempermudah mencari informasi. Jadi terus yang berikutnya juga menerapkan UGC, User Generated Content. Jadi kalau User Generated Content ini mendorong para genset ini untuk membagi pengalamannya di sosial media. Jadi dengan harapan yaitu akan jadi electronic word of mouth. Jadi biar bisa untuk promosi ke beberapa tempat atau pendukung lainnya gitu ya. Terus yang berikutnya melakukan personalisasi atau rekomendasi berbasis minat. Jadi kalau genset itu kan memang lebih spesifik. Jadi tujuannya untuk yang bermacam-macam. Seperti ada yang senang olahraga, jadi dibikin perencanaan atau perjalanan olahraga, atau yang senang budaya gitu ya. Jadi lebih spesifik, dan juga bisa membuat atau mempromosikan nilai-nilai sosial dan keberlanjutan. Jadi contoh-contoh beberapa, kalau misalnya bagian dari genset itu, misalnya genset itu senang kalau misalnya di dalam perjalanannya ikut melestarikan kebudayaan. Misalnya ada dalam satu destinasi dibikin berdetail ada eco-friendly, atau misalnya berdetailnya melestarikan, ikut menanam budaya mangrove dalam budaya wisata, seperti contoh seperti itu. Jadi genset itu merasakan bahwa selain melakukan perjalanan, tapi juga ikut melestarikan budaya, melestarikan lingkungan. Jadi itu merupakan salah satu kebanggaan dari genset. Jadi kurang lebih pendekatannya atau strategi yang dilakukan demikian untuk para Gen Z untuk melakukan perjalanan. Demikian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan lain. Terima kasih.